Sistem manajemen kita diktator. Apakah kita bisa pinjam dari penonton, bahkan apakah kita bisa beli saja. Cuma kadang-kadang untuk mulai jadi content creator tuh yang paling berat tuh adalah Halo Om Mobi, selamat Hai. datang di channel Tante Mobi. Halo. Hari ini aku mau interview Kamu nih sebagai istriku atau mahasiswi? mahasiswi dong. Sebagai mahasiswi. Eh, mahasiswi psikologi, Iya. lagi belajar psikologi industri dan organisasi. Oke. Jadi hari ini nih kita harus bikin interview tentang analisa jabatan. Nah, yang di kelas itu kan yang ngerjain tuh jabatan-jabatan serius nih. Tapi sedangkan anak sekarang itu semua cita-citanya kan jadi YouTuber kan. Masa? Banyak banget anak-anak itu kalau Anak kita nggak ditanya, ada yang mau jadi YouTuber? ya anak kita emang gak ada yang mau, soalnya dia ngeliat bapaknya. Jadi Iya. kayak aku nih pengen ngebahas, maksudnya apakah benar pekerjaan YouTuber itu semudah yang dibayangkan anak-anak ini gitu, semudah yang dibayangkan orang-orang, atau kayak gimana sih gitu. Jadi kita pengen ngupas lagi apa sih tuh job desk-nya sebagai content creator, dan apakah ada tugas-tugas lainnya, apakah benar semenyenangkan yang dikira orang-orang. Dan sedangkan YouTuber ini kan pekerjaan yang bisa dibilang baru, jadi belum ada kayak description lengkapnya gitu. Kalau jadi YouTuber tuh job desk-nya apa aja, 1-2-nya harus laporannya ke siapa aja. Jadi pengen lebih ngebahas ke sisi itu. Iya, pokoknya tugas kita adalah membuat para penonton ingin jadi YouTuber. Ngelihat enak banget jadi YouTuber nih. Aduh, ya. Semua di balik itu nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Perjuangannya. Berapa sulitnya. Bisa dijelaskan sedikit nggak nama pekerjaan, jabatan Om Mobi, dan bagaimana struktur organisasi pada Motomobi TV? Oke. Nama pekerjaan ini pekerjaan pengusaha bukan ya, kayaknya pengusaha juga. Ya, tapi sekarang lagi populer namanya tuh influencer. Terus banyak juga menyebut dengan KOL, Key Opinion Leader. Terus ada juga yang menyebut YouTuber. Ya, kalau kita sih lebih senang manggil diri kita adalah content creator. Oke. Pembuat konten. Terus nah ini di bawah organisasi yang namanya Motomobi. Om Mobi adalah sebagai CEO di situ, bisa dibilang pimpinan, bisa dibilang diktator di dalamnya ya. Jadi menguasai semuanya dan mengontrol segalanya, semuanya mau Om Mobi. Jadi sistem manajemen kita diktator. Sudah berapa lama bekerja sebagai content creator? Sudah 7 tahun. Oke, kepada siapa Om Mobi mempertanggungjawabkan pekerjaan? Nggak bertanggung jawab pada siapa-siapa, pada Allah. Punya tim ada beberapa, terbagi dua, yang di support dan yang produksi itu terdiri dari 3 orang. Salah satu dari 3 itu adalah leadernya dari bertiga. Kemudian yang produksi itu semuanya harus bisa megang kamera dan semuanya harus bisa ngedit, ya begitu. Nah, kalau yang support itu terdiri dari marketing atau sales dan administrasi. Oke, nah sekarang apa sih tugas utama Om Mobi sebagai content creator? Jadi anak sekarang itu kan kayak cita-citanya tuh semua pengen jadi YouTuber gitu. Kayak sebenarnya apakah pekerjaan YouTuber itu semenyenangkan itu? Kita pengen bahas lebih lanjut. Sebenarnya job desk-nya tuh apa aja sih gitu. Mungkin bisa dimulai dari yang paling penting sampai yang kecil-kecil. Pekerjaan YouTuber itu, makanya YouTuber itu yang disebut dengan YouTuber itu adalah pembuat konten ya. Karena YouTuber itu orang yang punya akun YouTube, itu adalah YouTuber ya. Content creator ya, kita content creator, kita membuat konten dan tugas kita adalah memberikan sajian untuk masyarakat, tontonan untuk masyarakat.
Tapi media kita bukan hanya di YouTube, kita juga ada di Instagram. Jadi dari dua cara, melalui YouTube dan melalui Instagram. Oke, bisa lebih dispesifikin lagi nggak kalau misalnya membuat sajian itu seperti apa step by stepnya, apa aja yang harus dilakuin? Banyak ya. Nah, misalnya di YouTube itu kita mesti tahu dulu objeknya apa. Ini kalau kita di YouTube itu kebanyakan kita review mobil, misalnya objeknya mobil A gitu ya. Nah, dari mobil A kita tahu dulu tuh mobil A dapat dari mana. Apakah kita bisa pinjam di APM-nya, apakah kita bisa pinjam dari penonton, bahkan apakah kita bisa beli saja. Nah, karena mungkin aja dibeli, karena kalau kadang-kadang ada kendaraan yang terlalu menarik untuk tidak dibeli. Jadi ya begitu. Nomor satu, cari objeknya dulu. Kedua, dibuat perencanaannya, dianalisa juga, analisa kendaraannya. Kemudian setelah dianalisa kita tentukan tempat syuting. Ya, tempat syuting itu penting. Karena syuting mobil itu bukan hanya dalam keadaan bergerak, tapi sebagian besar bahkan di video kita itu semuanya sebagian besar adalah kondisi statik. Karena syuting dalam keadaan bergerak itu agak sulit. Kemudian kita juga membuat skrip, ya, skripnya dibuat dulu. Skripnya dibuat berdasarkan hasil analisanya, hasil pengetesannya, kemudian baru syuting. Setelah syuting pasti ada penyempurnaan skrip. Skrip disempurnakan lagi. Nah, setelah skrip jadi matang, direkamlah yang namanya voice over. Karena di review motor-mobil biasanya ada voice overnya. Bisa sebagian besar voice over, bisa sebagian kecil voice over. Kemudian setelah voice overnya direkam, naik edit, ya, tim akan mengedit, menjadi mengawinkan antara voice over, footage yang sudah direkam, dan lagu-lagu biar menarik. Habis itu kalau misalnya, terus habis itu review ke Omobi dan tim. Kemudian oh iya, kalau misalnya ada klien, review klien. Kalau misalnya ada revisi, direvisi. Terus terakhir, bukan sebelum terakhir, dibuat dulu thumbnail sama judulnya, direncanakan dulu, kemudian baru publish videonya di YouTube. Wah, banyak sekali ya tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, sekarang wewenang seperti apa yang dimiliki Omobi sebagai pemegang jabatan ini? Wewenang kalau secara internal di dalam punya wewenang penuh, makanya tadi sistemnya diktator. Oke, nah sekarang boleh nggak dijelasin sedikit standar hasil kerja yang diharapkan tuh seperti apa sih? Standar hasil kerja itu nomor satu harus mendidik, memberikan edukasi. Nomor dua harus dengan bumbu-bumbu humor, ya, sehingga makanya kan malas juga kalau ketemu dosen yang nggak ada humornya ya. Jadi harus ada bumbu-bumbu humor. Kemudian yang paling penting adalah tidak membosankan, buat sajian yang tidak membosankan. Karena kita membuat video itu biar rata-rata panjang, pasti di atas 10 menit. Gimana caranya mata penonton bisa stay terus di video kita selama video kita itu berlangsung. Nah, apa yang menjadi indikator dalam keberhasilan pekerjaan ini? View yang banyak, videonya menjadi viral, itu sukses berarti. Pernah nggak lembur ketika ngerjain tugas ini, dan seberapa sering lemburnya? Lembur cukup sering, karena kadang-kadang kita kejar tayang, misalnya ada mobil baru yang pengen buru-buru menyajikan videonya ke masyarakat, itu pasti kita lembur. Misalnya ada klien yang minta buru-buru juga, kita bisa lembur juga. Nah, lembur ini tapi nggak apa-apa, semuanya semangat mengerjakan videonya. Tim kita semua semangat, walaupun sistem kerja diktator ya, semuanya semangat, dan biasanya kita mencapai target kita paling telat sekali. Nah, sebagai content creator ini ada tugas tambahan lain nggak sih selain tugas utama tadi? Tugas tambahan tuh banyak ya. Kita
Ini belum ngomong Instagram loh tadi. Instagram itu bisa dibilang tugas tambahan karena sebenarnya tujuan utamanya adalah YouTube. Instagram kita banyak kalau misalnya ada informasi yang baru sekali, kita tidak sempat membuatkan YouTube-nya atau tidak ada waktu membuatkan YouTube-nya atau YouTube-nya belum keluar, kita selalu keluarin dulu di Instagram. Nah, Instagram itu terdiri dari bisa foto, bisa video, bisa hanya sekedar story. Kemudian lain-lainnya kita juga pasti ada acara offline yang harus dihadiri. Ada permintaan hadir ke acara offline, terus kadang bukan hanya menghadiri, kadang bisa juga ada talk show-nya, ada tanya jawab, ada ini itu, ada praktekin ini, mengerjakan ini di suatu event tertentu. Jadi banyak yang mesti dilakukan, kadang bertabrakan ya antara pembuatan video, waktunya tuh susah memanage-nya kadang-kadang. Cuma ya alhamdulillah selama ini jalan dengan baik. Apakah tugas-tugas tambahan ini menghambat penyelesaian tugas utamanya nggak? Ya itu bisa menghambat. Tapi ya kadang-kadang gini, kita sebagai manusia yang normal ya, kita mendahulukan yang bayar. Ada nggak pekerjaan Om Mobi yang harus dikerjakan di bawah pengawasan orang lain? Atau semuanya paling atasnya tuh Om Mobi? Semuanya paling atas Om Mobi. Jadi nggak ada pengawasan siapapun ya? Ada kadang-kadang kalau misalnya ada kliennya. Ada kadang-kadang misalnya ada kita lagi review mobil punyanya APM, orang APM-nya, ATPM ya, yang punya brandnya, itu ikutan di situ ngawasin gitu. Bisa terjadi, cuma mereka sifatnya bukan mengawasi, hanya lihat-lihat doang, tapi kita pun akan terawasi apabila kita membahas produknya mereka, mungkin takut di review jelek gitu ya. Pasti akan merasa terawasi. Tapi kalau misalnya untuk internal nggak ada pengawasan, full otoritas Om Mobi. Kondisi lingkungan fisik dalam pekerjaan Om Mobi saat ini udah sesuai belum sama harapan Om Mobi? Oh, sesuai harapan. Kondisi lingkungan fisik kalau di dunia pekerjaan kan isinya ya kan kantor sama luar. Sebagian besar pekerjaan kami memang di luar, bukan di kantor. Tapi tetap aja kantor dibutuhkan untuk kita, itu kayak rumah ya. Untuk kita bekerja yang di balik meja, dan ada juga yang balik meja tuh ngedit gitu ya. Memang sebagian besar kita bekerja di luar kantor, cuma kantor itu berperan sangat penting sekali. Jadi kalau di kantor kita tenang, pasti hidup kita tenang. Makanya kalau di rumah istri kita tenang, kita pun tenang juga pasti. Kalau istri kita nggak tenang, kita pulang nggak tenang. Oke, selanjutnya peralatan kerja apa sih yang dibutuhkan untuk jadi content creator ini? Content creator, banyak orang pusing-pusing content creator gimana nih, kameranya pakai apa ya, terus nanti yang megang kamera siapa ya, terus ini tuh gimana ya, oh ini gaji videographer berapa sih, oh gaji editor berapa sih, oh gaji orang kreatif berapa sih. Nggak usah sampai segitu repotnya. Untuk menjadi content creator itu sangat simpel sekali sekarang. Ini modal handphone aja bisa. Ini ngeliput dua hari ini di Vespa World Days 2022. 2 hari ngeliput, semuanya full pakai handphone ya. Megang handphone sendiri, berarti megang kamera sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri. Bisa, ya kan? Tuh di channel Om Mobi gitu. Dapat semua tuh, nggak ada masalah ya. Kalau kita memang niat bisa. Kalau nggak niat ya nggak bisa. Cuma kadang-kadang untuk mulai jadi content creator tuh yang paling berat tuh adalah membuat suatu kreasi yang tidak ditonton orang. Ya, ngapain? Ya kita kesel kan, kita udah wah kita bikin video bagus nih, gak ada yang nonton. Yang nonton 1 orang tuh juga kita sendiri. Tau-tau naik nih ada 3 orang yang nonton lagi. Tau-tau orang tua kita yang kita kasih linknya. Ya jadi jangan sedih ya. Semua even channel Motomobi pun diawali dengan penontonnya hanya 5-10 ya. Cuma karena kita senang membuatnya, kita senang melakukannya, itu menjadi refreshing buat kita saat itu awal-awal itu membuat video tuh walaupun nggak ada yang nonton tuh rasanya refreshing. Jadi terus aja nanti akan ketemu sendiri penontonnya ya. Nanti penonton akan, kalau misalnya ada yang nggak bagus, penonton ada yang komplain, terima komplainannya kalau memang itu benar, nggak usah diterima kalau memang itu salah, cuma haters biasa. Tapi kita kalau memang niat lakukan, dan ya nggak mesti setiap hari, seminggu 2 kali 3 kali membuat video gitu. Capek, nggak ada yang nonton, kesel. Tapi jangan pikirin itunya, jangan jadi YouTuber, jangan jadi creator karena ingin terkenal, karena itu sulit sekali ya.
Jadi YouTuber atau content creator karena puas, karena senang membuat konten, senang membuat sesuatu, senang berkarya gitu. Resiko apa saja sih yang dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan ini? Oh, resikonya besar ya, bisa apabila kita salah, kita membuat kesalahan. Kesalahan tuh misalnya kesalahan pada spesifikasi, kesalahan pada ini, kesalahan pada itu bisa malah membuat nih, karena penonton kita cukup banyak ya, itu bisa membuat jelek nama brand yang kita sedang bahas ya kan. Jadi itu mesti sangat berhati-hati. Jadi itu resikonya tinggi sekali kalau salah. Ada nggak sih persyaratan untuk jadi content creator ini? Kompetensi apa yang dibutuhkan? Apakah ada misalnya lulusan apa, atau harus punya pengalaman apa, atau siapa aja bisa sebenarnya? Siapa aja bisa asal punya passionnya. Tapi kita passion terhadap apa yang kita bahas. Misalnya Anda punya passion terhadap mobil, ya itu ya udah lakukan. Kalau misalnya Anda punya passion, nih sekarang malah YouTube atau dunia content creator ini sudah mulai mengkerucut lagi lebih ke hal-hal yang lebih khusus. Misalnya mobil, kalau ada YouTuber atau mobil brand-brand tertentu, motor brand-brand tertentu aja gitu, bisa aja, kenapa enggak? Karena kita lebih ngerti di brand itu, misalnya di tipe motor itu, tipe mobil itu tuh bisa aja. Jadi kita mesti passionate dulu sama apa yang dibahas. Kemudian apakah kita perlu pengetahuan cara syutingnya, apakah kita perlu pengetahuan cara ngedit itu, ya perlu, masa enggak ya. Terus gimana caranya? Ya belajar, masa enggak? Itu YouTube fasilitas, belajarlah, lihat caranya gimana. Jangan sekedar gue nggak bisa gininya, udah deh susah deh, gue nggak bisa ini, gue nggak ngerti cara megang kamera, kamera gue goyang-goyang. Belajar, heran ya. Kita nggak passion bagian videonya, tapi kita passion terhadap barangnya dan kita ingin men-share sesuatu ke masyarakat. Belajar cara pakai kameranya, heran. Ada hal lain nggak yang perlu penonton tahu nih terkait dengan pekerjaan content creator ini selain yang tadi udah ditanyain? Banyak ya, kalau misalnya kita menghadiri acara-acara, kita tuh sangat wajib sekali untuk bisa ngobrol, bisa berbaur, bisa foto-foto sama penggemar apabila kita punya penggemar. Hal lain itu sebenarnya gini ya, kita ini sehari-hari mencoba sebanyak-banyaknya kita menyajikan misalnya ke Instagram, ya kan? Itu hal-hal extraordinary. Misalnya story itu lari pagi di sini enak, story gitu, simple. Sebenarnya seperti kebanyakan orang sehari-hari sih men-share sesuatu ya. Cuma kita itu content creator biasanya yang kita share tuh lebih banyak, itu aja. Ya karena banyak orang sehari-hari nge-story ini, satu hari 2 story, 3 story. Ya, itu bagus. Cuma biasanya kalau content creator lebih ekstra lagi, harus lebih banyak lagi yang dibuat gitu. Oke Om Obi, thank you banget atas waktunya hari ini. Ya.